Ini setelah proses pemijahan, ternyata pemijahannya berhasil. Ini yang ini nih, ini jantan, ini jantannya. Ini betina, ini si betinanya udah bertelur, dia udah bawa telurnya di perut itu. Ntar aku angkat ya biar teman-teman tahu. Ini kalau udah kelihatan telurnya bertelur, itu si jantan lebih baik itu harus dipisah, jangan dicampur terus. Jadi si betina itu dalam satu akuarium itu usahakan satu, biar nggak diganggu oleh lobster lain. Ini jantannya kan tuh mendekat, itu kalau mendekat kayak gitu itu si betinanya langsung kayak nggak suka gitu loh. Juga untuk lebih amannya itu si jantan dipisah biar nggak ngeganggu si betina yang lagi fokus ngerawat telur di dalam perutnya, di bawah perut. Itu ciri-cirinya telur yang ini betinanya. Tuh betinanya itu kalau dideketin sama si jantan, itu jantannya sebelah sini ya, kelihatan nggak ya teman-teman? Ini jantannya yang merah banget. Terus ini betinanya. Itu kalau secara tidak itu betina dideketin jantan pun langsung udah marah. Itu kalau betina lagi melindungi telurnya yang di bawah perut, itu ekornya selalu nutup, tuh ditutupin sama ekornya dia sendiri. Ini kita mau ambil jantannya untuk dipisahkan ke tempat wadah yang lain ya. Kita pisahkan supaya tidak mengganggu konsentrasi betina merawat telur, dan juga ntar kalau netas itu nggak dimakan sama si jantan. Karena ini jantannya ya, ini jantannya udah merah banget. Ini kita mau pisah, kita angkat, taruh di wadah yang lainnya. Ini teman-teman, kita mau lihat, pastikan si betina itu bertelur. Sebenarnya udah kelihatan karena ini di akuarium, dari samping itu bisa kelihatan, tapi biar teman-teman itu lebih jelas ya ngelihatnya ya, aku angkat dulu. Ini pelan-pelan ya, jangan sampai si betina itu marah, ntar telurnya jadi rusak atau lepas dari lindungan si induk. Ini induknya. Ini teman-teman hati-hati ya kalau lagi bertelur kayak gini, itu takut si telurnya itu keganggu. Ntar ya, pelan-pelan biar teman-teman itu bisa ngelihat telurnya. Tuh kelihatan nggak ya, coba. Tuh itu telurnya kelihatan ya, teman-teman udah ngeliat. Kita pastiin, kita masukin lagi supaya si induk itu tidak stres. Kita masukin, kita lepas lagi ke akuarium. Tinggal kita ngawasin dan kasih makan yang teratur supaya si induk itu nggak stres. Terus jangan lupa pompa air juga harus nyala terus supaya
kebutuhan oksigen di dalam akuarium ini tetap terjaga, dan si induk lobster itu tetap sehat dan anak-anaknya itu bisa hidup normal di dalam akuarium. Nah, itu si induknya ya. Ini biasanya ya teman-teman, itu kalau indukan lagi bertelur itu nggak terlalu aktif. Dia pinginnya bersembunyi terus, karena dia itu ekornya selalu melindungi telur di bawah perutnya. Jadi dia nggak terlalu aktif, pinginnya bersembunyi ngumpet. Terus juga teman-teman itu jangan sering diambil, dipegang-pegang, cukup diliatin, diawasin dari samping akuarium aja. Terus kontrol juga makanannya itu jangan sampai telat, karena kalau sampai telat dia kelaparan, itu kalau udah menetas anakannya itu bisa dimakan juga, karena lobster itu kanibal. Lobster kanibal kalau kelaparan itu bisa saling makan. Itu dia cuma aktivitasnya itu berkurang, dia nggak selincah ya kalau belum bertelur. Dia kalau bertelur itu selalu diem, pinginnya sembunyi, dan menjaga gangguan dari lobster-lobster lain. Ini si jantan ya, jantannya kita taruh ke akuarium yang lebih besar, yang banyak indukannya. Nah, tuh kita masukin, itu si jantannya. Nih, jantannya lari ke arah sana tuh, ke sudut. Kelihatan gak ya teman-teman? Itu jantan tadi. Terus ini banyak betinanya juga. Ini yang betina belum pada nelor, itu aku jadiin satu. Ini kan di akuarium lebih besar. Terus ini juga betina. Ini betina masih muda, masih kecil. Ini juga ada jantan yang besar juga, tapi lagi di dalam batu itu tuh, di dalam nggak begitu jelas. Ini betina yang agak besar tapi dia belum bertelur, lagi proses pemijahan. Ini jantan yang tadi buat mijahin si betina, karena ini walaupun kecil tapi bodinya bagus, terus warnanya juga merah banget. Jadi aku pijah si betina pakai si jantan ini. Ini warnanya bagus banget tuh. Dia juga kalau digini ini tuh nurut, dia mau deketin ya. Tuh, ini si jantan yang udah teruji bisa buat mijah. Ini dia itu pertama kali aku kawinin dan ternyata berhasil. Nah, teman-teman, ini akuarium lobster hias aku. Nah, ini lobsternya pada di dalam. Ini yang di dalam ini nih ekornya kelihatan. Itu lagi ngumpet di batu. Terus ini ada juga, tapi kurang terang ya. Ini betina tapi umurnya masih muda, jadi belum waktunya dipijahkan. Biasanya yang bagus itu umur 6 bulan ke atas, itu buat dipijahkan itu bagus. Terus kualitas telurnya juga lebih bagus juga. 90%
telur itu bisa menetas dan kualitas anak-anakannya itu lebih sehat daripada indukan yang masih umurnya masih muda, di bawah setengah tahun. Nah, ini akuarium aku itu ukurannya kecil juga sih ya, ini sekitar 80 cm, terus tingginya sekitar 50. Berapa ya, nggak ada, 50 30 40-an 40 cm, panjang hampir 1 meter. Terus ini kelebihan akuarium aku itu, depan itu nggak ada lem-leman, jadi langsung kacanya itu langsung nyambung, cetakan dari pabrik. Jadi cuma ada lem-leman itu di belakang, bagian belakang doang. Ini fungsi dari siput atau keong itu, selain buat persediaan pakan biar nggak lobster itu nggak kanibal, juga buat bersihin lumut-lumut yang numbuh di nempel di kaca atau di batu-batu itu. Jadi kita nggak selalu repot bersihin terus. Fungsi utamanya itu sebenarnya menjaga biar lobster itu nggak kanibal, karena kalau lobster itu terlalu lapar, kita telat kasih makan, biasanya itu makan keong. Juga ikan-ikan kecil itu buat persediaan pakan, sewaktu-waktu lobster kelaparan itu biar nggak kanibal. Ini si jantan udah aku pisahin ke wadah yang lain, sementara buat menunggu si betinanya menetaskan telurnya. Kalau udah menetas itu selang beberapa minggu bisa dipijahkan lagi. Makasih ya teman-teman udah menonton video ini.